wajar buat saya kalau keluarganya Bayu sangat membenci saya. Astagfirullahaladzim. Makanya saya berusaha untuk mencari Bayu kemanapun. Karena saya nggak tenang kalau Bayu belum maafin saya. Jadi motivasi nyelakain Bayu hanya untuk balas dendam aja? Ya Allah, saya kesel, saya dendam. Saat itu saya nggak berpikir panjang. Buat saya mudah mendapatkan laki-laki lain, tapi untuk mendekati Bayu saya nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Kok sempat kepikiran kayak gitu sih, Mbak? Saya nggak tahu Mbak, saat itu saya hilap, saya nggak tahu. Ya udahlah, maksud saya apa yang udah terjadi di masa lalu ya udah. Yang penting sekarang ibu udah sadar, ibu udah tobat, dan ibu pengen sekali minta maaf. Yang penting sekarang itu kan. Dan insya Allah kalau niat ibu emang tulus, insya Allah pasti dikasih jalan kan, ditunjukkan jalannya. Makanya Mbak, Mas, kita harus terus ketemu, cari Bayu. Yang terindah dalam hidupku. Itu berhenti deh, Mas. Berhenti ya? Iya, berhenti. Dia bilang berhenti tuh. Iya, rumahnya yang mana, Mbak? Itu rumahnya Bayu. Oh itu? Lah, itu siapa tuh? Saya minta tolong kamu temenin saya ke sana ya, biar Bayu mau ketemu sama saya. Maaf Ibu, saya udah cukup ngasih tahu rumahnya Mas Bayu. Saya nggak mau ikut campur lagi urusan. Tolong Fit, tolong. Kalau saya yang datang ke sana, pasti Bayu nggak akan pernah mau ketemu sama saya, Fit. Tolong Fit. Ayo dong, Mbak Fitri bisa. Cuman kamu satu-satunya yang bisa bantu saya, Fit. Tolong Fit. Mbak Fitri. Saya berusaha samperin ke Bayu dulu ya Bu ya. Makasih Fit ya. Mbak Fitri tolong dibantu dijelasin ya. Iya Kak. Itu jadi Bayu itu. Itu bener Bayu yang lagi duduk di depan itu. Iya Mas, iya. Loh, itu siapa? Itu kan Dewi. Mantan Dewi. karyawan saya dulu. Dewi. Mantan karyawan, kok ada di sini? Kok bisa ada di sini? Kok Dewi bisa sama Bayu? Apa jangan-jangan jengukit? Ya, aku mungkin jam segini ya, yuk. Ini kan masih Isa juga, Fat. Iya, Tapi kenapa Dewi bisa sama Bayu? makanya kalau misal jenguk orang tuh ya nggak malam-malam sih, yuk. Ya, siapa tahu main kan juga bisa, Fat. Mudah-mudahan Fitri bisa bantu kita ya Mbak ya Mas ya. Iya. Terus, itu gimana ya? Itu gimana ya? Apa kita samperin aja? Iya, samperin aja Mbak ya. Bayu, Assalamualaikum. Bayu. Ngobrolnya sengaja gitu. Ibu Nana ngapain kesini? Kenapa kamu bisa ada di sini Dewi? Saya istrinya Mas Bayu, Bu. Ibu ngapain kesini? Jadi mau nikah sama aku? Kamu sudah nikah sama Bayu? Sudah Ibu, dari semenjak Ibu nyelakain Mas Bayu, saya sudah nikah sama Mas Bayu. Karena saya kasihan dengan kondisi Mas Bayu seperti ini. Ya Allah. Ibu puas sekarang buat Mas Bayu cacat. Loh, Mas Mbak Bayu Dek. nggak bisa ngapa-ngapain, Ibu.
malah ngomong gitu sih? Bayu, maafin saya. Coba kasar aku sama balik lagi sama kamu. Nana. Saya minta maaf. Ya, mendingan ibu sekarang pergi ya. Udah nggak Mbak usah, Dewi. nggak usah minta maaf. Dewi. Cuma ibu udah bikin suami saya cacat, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya minta maaf sama Bayu deh. Ya sama tahu ya Mbak ini. Ibu ini dia udah bikin suami saya cacat. Dia nggak bisa ngapa-ngapain tahu. Mbak, tapi kan sekarang udah mau minta maaf, Mbak. Mbak nggak tahu aja Mbak apa yang wanita ini lakuin. Laki-laki satu kantor semuanya dipacarin sama dia. Dia ini wanita yang Mbak, jangan ngomong gitu dong. Itu kan dulu, Mbak. ya itu emang kenyataannya Mbak. Tapi kan itu dulu, Mbak. Itu kan dulu, sekarang kan udah beda. Di sini kan mau minta maaf sama suami Mbak. Mbak tega ngeliat kayak begini. Tapi Mas tahu kesalahan Mbak ini dulu. Saya nutup-nutupin Mas semua kesalahan dia, saya malu. Kesalahan yang dulu ya udah dulu Mbak. Yang penting kan sekarang Mbak ini udah tobat. Apa coba buktinya dia tobat? Kemana aja dia dulu? Kenapa baru sekarang dia Mbak, nyari? tolong dong jangan ungkit-ungkit dulu. Sekarang ya sekarang. Sekarang ini Mbak Nana mau minta maaf, apa salahnya sih, Mbak? Sekarang Mbak kalau mau ungkit dulu, apa bisa semuanya dibalikin kayak dulu lagi? Kan enggak, tapi setidaknya Mbak Nana ada niat buat memperbaiki sekarang loh, Mbak. Bayu, saya minta maaf. Sekarang saya sudah mencelakakan kamu. Mengakibatkan kondisi kamu seperti sekarang, Mbak. Saya minta maaf. Saya minta maaf, Mbak. Udah, yang harus marah tuh saya. Ini saya tuh minta maaf Dewi. Biar Mbak. Ini memang sebuah kesalahan saya. Ini semua karena dendam masa lalu saya, Mbak. Dendam sama suami saya. Ibu udah saya maafin jauh dari sebelum ibu menyesal sama kelakuan ibu sama saya. Walaupun sekarang kaki saya menjadi cacat, tapi saya sebagai manusia, saya memaafkan ibu. Makanya ibu harus bertobat sama Allah. Yang bisa memaafkan itu cuma Allah. Kalau saya cuma perantara ibu. Saya tahu saya salah. Tidak ada dendam saya sama mantan suami saya, Mbak. Saya kurang perhatian dari dia dan saya berusaha untuk mendekati semua laki-laki, Mbak. Saya berusaha untuk mendekati semua laki-laki. Saya tahu, tapi ibu salah jalannya. Kamu ikhlas maafin saya, Bayu. Saya ikhlas maafin ya. Semoga ibu benar-benar bertobat dan gak ngelakuin hal yang sama lagi ke yang lain. Cukup saya aja yang berkorban ibu. Maafin saya, please. Sekali lagi saya minta maaf. Sekarang saya udah senang bisa ketemu kamu dan minta maaf sama kamu. Semoga kamu ikhlas memaafkan saya. Saya ikhlas. Sekarang ibu gak usah terlalu dipikirkan lagi karena ibu udah mendapatkan maaf dari saya. Ibu gak bakalan menderita lagi. Jangan pernah merasa bersalah sama saya. Dewi, saya minta maaf juga sama kamu, Dewi. Saya sudah mensyaratkan Bayu. Saya janji saya tidak akan mengganggu rumah tangga kalian. Saya janji sama kamu, Dewi. Saya janji sama kamu, Bayu.
Ibu janji ibu akan bertobat. Iya Del, saya janji. Saya janji nggak akan ganggu kalian lagi. Terangkanlah udah memanggil ibu. Kami ikhlas dengan apa yang sudah ibu lakukan sama saya. Sekarang ibu nggak usah. air mata. Saya Del, itu ya Bu, saya udah maafin Ibu. Mbak Nana, Mbak, ya udah. Sekarang kan udah ketemu sama Bayu, semuanya juga udah Mbak selesain kan. Mbak udah minta maaf sama Mas Bayunya kan. Saya juga terima kasih sama Mbak, sama Mas yang udah mau nolong saya. Jangan diulangi lagi ya Mbak ya, kayak gitu ya Mbak ya. Bertobat. Sekali lagi saya terima kasih ya Mbak, Mas, karena udah berusaha membantu pertemuan saya sama Bayu. Ya udah, yang penting kan sekarang ibu sudah mendapatkan apa yang ibu mau. Ibu juga udah dimaafkan, Mas Bayu juga udah memaafkan, Mbak Nana juga udah maafkan. Kita antar pulang ya. Kembali padamu, terangilah Ya. Yang penting sekarang Mbak Nana udah mendapatkan apa yang dicari, yaitu permintaan maaf dari Mas Bayu, dan Mas Bayu juga udah memaafkan Mbak Nana. Ya kita cuma bisa berdoa aja yang terbaik buat mereka. Semoga silaturahminya tetap berjalin terus. Selama ada niat baik seseorang untuk memperbaiki diri, ya sebaiknya dibukakan jalan, diberi kesempatan kan. Namanya juga manusia, setiap manusia, setiap orang pasti punya kesalahan, tapi selama manusia itu masih memperbaiki diri kan apa salahnya kan ya. Selama manusia itu mau tobat, ya memang kita harus memaafkan sih. Ya kalau gitu kita pamit. Mbak Nana, kalau begitu kita pamit dulu ya Mbak Nana ya. Mbak Nana kan udah mendapatkan maaf yang dicari. Udah ketemu juga sama Mas Bayu, sama Mbak Dewi. Jadi kita pamit ya Mbak Nana ya. Nah, kita pamit ya. Kita pamit ya Mbak ya. Makasih ya Mas ya. Iya. Mbak Dewi, Makasih terima Mbak. kasih. Makasih. Mas Bayu, Makasih ya kita Mbak. pamit dulu ya. Mas Assalamualaikum. Bayu pamit ya. Ya Allah Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa, terangkanlah. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang, yaitu berzina, saat dia melakukan, dia dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti dalam tayangan tadi, walaupun ada banyak karyawan-karyawan yang lain yang tergoda dengan bos wanitanya yang selalu mengajak pada jalan kemaksiatan, seorang pemuda yang memiliki ketangguhan iman, dia bertahan karena dia tahu bahwa kebaikan dan keburukan adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja cobaan itu datang menurut kita sebagai sesuatu yang baik. Wah, ini adalah satu kesempatan dan lain sebagainya. Ini bisa meningkatkan karir saya dan lain sebagainya. Tapi seorang yang percaya bahwa justru saat dia bisa menghindar dari perzinahan, rezekinya akan terbuka lebar dan dia akan mendapatkan kebaikan. Walaupun si bos ini berusaha untuk berbuat zalim, mencelakai dia, bosnya ini melakukan apa yang disebut dengan zulmul abdi li ghairihi min makhluqatihi,
melakukan kezaliman kepada makhluk yang lain, untuk mencelakakan seorang yang beriman, yang tangguh, yang bertahan, setia, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya seperti yang kita saksikan dalam tayangan tadi, kita mengenal istilah sunnatullah. Siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai. Siapa yang akan menanam keburukan, maka dia akan memetik keburukan yang lebih besar dari itu. Akhirnya mungkin kita tidak menggunakan istilah karma, tapi ini sunnatullah. Ini balasan dari Allah lebih besar. Kalaulah dia tidak meminta maaf, maka mungkin musibah yang lebih besar akan menimpa diri seorang bos yang tidak melihat bahwa ini adalah kenikmatan justru digunakan untuk maksiat. Di dunia untung, alhamdulillah dia masih mau meminta maaf. Sehingga ya kalau ini semuanya cair, mudah-mudahan Allah akan memaafkan. Ya, dan insya Allah kalau dosa-dosa yang lain tinggal dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mudah-mudahan ada pesan di sini untuk tidak berbuat zalim, karena balasannya kezaliman yang lebih besar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan untuk bersyukur. Kalau kita punya jabatan yang tinggi, punya kekayaan, kita gunakan untuk mencari ridho Allah dan bukan untuk memaksiat atau bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah min zalik, karena hukum Allah akan lebih penting dari apa yang kita lakukan. Nauzubillah min zalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.